Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Nah, kadang kan kita ada kemauan, ada keinginan, dan sudah ada lah orang yang kita tag. Apakah kita laki-laki nge-tag perempuan, ataukah kita perempuan sudah nge-tag laki-laki, dan kita ingin melakukan proses ta'arufan, dan kalau udah ta'arufan ternyata oke, deal, nah kan berarti masa anak orang ditelantarkan, anak orang nggak diberikan kejelasan, nah berarti kan kita harus siap modal nikah. Kira-kira bagaimanakah kita menyiapkan modal nikah? Karena pernikahan itu sekali lagi, wahai para calon-calon pengantin, jangan lupa pernikahan adalah ibadah yang paling panjang dalam kehidupan kita. Kita akan hidup bersama dalam suka dan duka. Kita akan hidup bersama saat sukses ataupun gagal. Kita akan hidup bersama saat kita marah ataupun sedang kita bahagia. Kita akan hidup bersama saat kita imannya lagi naik atau lagi futur, tur. Kita akan hidup bersama dengan calon suami atau calon istri kita. Karena itulah modal nikah yang perlu kita siapkan. Satu, ya, modalnya apa? Modal mental dulu. Modal mental. Kenapa dari awal tadi ya saya kuatkan dulu dengan mental. Ta'arufan itu untuk membuat kita mental, kita bisa nerima kekurangan dan kelebihan. Karena kalau mental kita udah kuat, ya seperti kata pepatah orang itu cinta. Kalau udah cinta, tanah pun dibilang coklat. Tapi kalau udah benci, coklat pun udah dibilang kotoran. Karena mentalnya. Jadi mentalnya kita udah siap bahwa saya akan hidup dengan kekurangan dan kelebihannya. Kalau saya cinta, maka saya akan menghadapi kekurangannya dengan cinta. Kalau saya cinta, maka saya akan menghadapi kelebihannya juga dengan cinta. Ada sabar, ada syukur. Mental dulu. Yang kedua, jasmani. Jangan lupa, tetap sesolihah-solihahnya seorang perempuan, ya dia kan kepingin dapet laki-laki yang sehat. Begitupun sesoleh-solehnya laki-laki, ya kepingin dapet wanita yang sehat. Sehat jasmani, ya, dan juga ya berkaitan dengan organ-organ reproduksinya. Maka bagi laki-laki tidak hanya cek BB dan tinggi badan, berat badan, tinggi badan, juga kira-kira nanti ketika sebagai seorang laki-laki yang kelak akan menjadi suami, kelak menjadi ayah, ini soal jasmani berarti bicara nanti ketika bersatu dalam hubungan suami istri. Lihatlah bau badan kita, jangan sampai bau badan kita akan menjadi pertikaian terus tiap hari. Kenapa? Karena ya istrinya membayangkan, wah kayak opa-opa kan gitu kan, ya, wah kulitnya bersih, kemudian juga harum. Ketemu dengan suami yang la ilaha illallah, boro-boro ya dia istilahnya merawat tubuhnya, mandi juga jarang, ya, sikat gigi juga jarang. Ya maaf, ya memang kan nanti akan kontak fisik. Yang namanya kontak fisik kan berarti yang dijaga tuh hidung. Bau mulutnya harus dibiasakan, gimana giginya sehat, bau badannya juga sehat, juga organ dalam reproduksi. Yang perempuan juga begitu. Kita tahu yang namanya laki-laki kan kepingin perempuan yang indah lah, yang sedangkan pakai jilbab kan cuma kelihatan mukanya doang. Berarti ayo mulai perawatan tubuh, ya mulai jangan sekedar make up. Kalau make up itu ya cuma orang luar yang menikmatinya. Tapi ya kita perawatan, ya perawatan tubuh kita dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki kita itu dirawat, bersih, harum. Karena yang menikmati siapa? Suami. Nah ini juga organ reproduksi, kondisi haid kita, organ intim kita. Ini sering dicek lah ya untuk memastikan nggak ada masalah. Berarti modal fisik. Nah kemudian apa? Modal ilmu. Nah kalau modal ilmu nampaknya harus ada kesepakatan. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan itu ilmunya harus update terus.
Jadi harus bersinergi. Ketika nanti ketemu dengan calon yang akan kita nikahi dari awal, ya gimana pandangan mereka bahwa yang namanya menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah itu harus belajar terus. Kira-kira nanti rumah tangga kita akan rumah tangga yang stuck, ilmunya itu aja atau berkembang. Oh kalau ternyata ayolah kita belajar bersama-sama, berarti modal kita punya calon yang alhamdulillah untuk ilmu kita akan belajar bersama-sama. Adapun modal uang, ya Allah, kalau kamu sudah ingin menikah karena Allah, Allah akan membuat kamu kaya. Allah akan menjamin rezeki. Tapi kan namanya nikah kan harus modal-modal. Maksudnya modal apa? Untuk walimatul ars itu kan yang menjadi sunnah. Ya, untuk resepsi itu kan hal-hal yang mubah-mubah aja. Ya kalau soal modal uang tinggal diskusi, sharing sama calon kan kira-kira modal berapa untuk pesta, biaya berapa, nanti bagaimana dalam pembagian kebutuhannya. Untuk uang mah yakin kalau memang kita niat menikah karena Allah, lalu punya keluarga juga karena Allah, Allah sudah jaminkan ya siapa yang akan menikah ketika dia miskin, maka Allah akan kayakan. Nah itu kalau soal uang, yang penting ada kemauan dulu untuk mencari nafkah. Dan masing-masing suami istri harus menyadari bahwa kehormatan dan kemuliaan bukan siapa yang punya uang. Enggak. Ya, ketika suaminya mungkin di kondisi dengan penuh keterbatasan. Lihat, kira-kira modal istri ketika suaminya sedang tidak punya uang, bagaimana sikapnya? Jangan sampai dia hanya cinta, kenapa? Karena uangnya. Begitu uang nggak ada, abang punya uang, abang disayang. Abang nggak punya uang, abang ditendang. Berarti ini salah. Karena yang namanya uang sekejap bisa hilang. Tapi ketika masing-masing punya modal menyikapi tentang uang. Jadi kalau ilmu, kalau uang, modalnya adalah berdua harus punya kesepakatan bagaimana menyikapinya. Ya, agar nanti saat dalam rumah tangga kurang ilmu, kurang uang nggak jadi masalah. Kurang ilmu, kurang uang akan bersinergi. Tapi mental dan fisik, personal dari awal harus dibangun. Ya, dan ini sekali lagi kalau fisik kita bermasalah dari awal, ya Allah, siapa yang bisa mengetahui sekarang kita dalam kondisi sehat atau tidak, kecuali kan diri kita sendiri. Nah, begitupun mental. Kalau kita udah ngedon, mau orang ngasih kita semangat kayak apapun, nggak ngefek juga. Nah, selain itu, jangan lupa, modal yang berikutnya adalah sholat. Sholat apa? Ada dua. Kalau kita masih gambling, masih ragu-ragu, maka sholat istikharah. Tapi jangan sholat istikharah kalau kita sudah punya keinginan. Karena kalau kita sudah punya keinginan, maaf, kita akan menganggap sholat istikharah itu jawaban kita. Contoh, emang kita udah gak suka sama orang itu, lalu kita sholat istikharah, baru Allahu Akbar, udah langsung dapat jawaban, gak mantep. Karena kita sudah punya syahwat. Nah, atau kita udah ngelihat, waduh kayaknya bahagia banget gue kalau nikah sama dia gitu kan. Tapi kan kita pengen sholat istikharah dulu. Belum takbiratul ihram, baru pakai mukena aja udah dapat jawaban mantep. Ya, karena kita salah. Kalau kita sudah punya keinginan, jangan sholat istikharah. Ya, tapi sholat hajat. Ya Allah, kok kayaknya aku suka dengan dia, hatiku tenang dengan dia, aku siap memilih dia. Ya Allah, tapi kan kita manusia. Moga-moga ini adalah bantuan dari Allah. Tolong bimbing aku ya Allah, sholat hajat. Inilah modal yang perlu kita siapkan. Modal fisik dari sekarang, modal mental dari sekarang untuk menghadapi segalanya nanti. Modal ilmu, modal uang, sharing, bersinergi. Sedangkan modal doa, sholat itu adalah direct hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang moga-moga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.